Pemirsa, vendor ribuan motor listrik dari program Makan Bergizi Gratis markup harga hingga manipulasi spesifikasi motor. Kini ribuan sepeda motor listrik tersebut kondisinya terbengkalai di pegunungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik jenis Royal terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga motor-motor ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pengadaan motor listrik itu diduga sudah dilakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak beberapa hari belakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran di Parepare, Sulawesi Selatan. Demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita juga terjadi di Bandung, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan harganya pun naik menjadi Rp22.000 per liternya. Perbedaan harga minyak kita cukup signifikan di tingkat pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Harga jual minyak kita dari Bulog seharga Rp15.700, sementara dari distributor dibanderol Rp21.500. Minyak kita yang ada di pasaran bukanlah stok dari Bulog, melainkan dari distributor lain. Stok langka mulai dirasakan pedagang dan pembeli sejak 2 minggu terakhir. Minyak kita stok sendiri ada kan. Udah berapa hari kemarin dikirim dari Bulog, terus dari distributor juga ada. Berarti udah nggak kosong lagi apa untuk minyak kita sendiri? Ya. Sementara yang 1 liter agak susah. Agak susah? Kemarin dikirim sama Bulog yang 2 literan katanya. Serupa, pedagang di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga merasakan kelangkaan minyak kita. Kelangkaan minyak kita disebabkan tak adanya pasokan dari distributor. Hal ini membuat para pedagang menjual stok lama dengan harga jauh di atas HET. Saat ini minyak kita dijual dengan harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter atau sudah hampir mendekati harga minyak goreng kemasan premium. Para pedagang mengaku kenaikan harga minyak kita karena permintaan tinggi sementara stok nyaris kosong. Pedagang maupun pembeli berharap pasokan minyak kita kembali lancar. Dari Bandung, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ervan David dan Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, harga beras di pasar di Bandung, Jawa Barat juga naik hingga kini mencapai Rp19.000 per kilogram pasca kenaikan harga BBM. Akibatnya pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah bawah ini pemirsa. Di mana pengunjung warteg makin sepi, banyak pembeli beralih cari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik. Beras, apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi. Konsumen tuh menanyakan paket 10.000 atau enggak ya dia milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini. Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di akhir pekan warga ramai-ramai berkunjung ke Pekan Raya Jakarta di G-Expo Kebayoran. Berbagai produk mulai dari gadget, elektronik hingga kuliner viral. Berikut liputan rekan Muharlin. Event tahunan yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta yakni Pekan Raya Jakarta atau yang lebih kita kenal sebagai Jakarta Fair ini kembali dibuka di tahun 2026 ini. Masyarakat sudah mulai ramai berdatangan untuk mengunjungi event Jakarta Fair ini, yang mana di Jakarta Fair ini sendiri bisa dilihat ke belakang saya pemirsa, Cika dan juga pemirsa, inilah keramaian yang terjadi sejak pagi sampai dengan sore hari ini, di mana untuk sore hari ini pengunjung semakin datang, semakin ramai untuk mengunjungi event yang memamerkan sejumlah ataupun ratusan multi produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan otomotif, elektronik, dan juga yang paling penting ini yang ramai dikunjungi booth-booth kuliner begitu, yang mana di event Jakarta tahun ini juga menggandeng ratusan UMKM untuk meningkatkan perekonomian nasional, yang mana pada tahun ini Jakarta Fair diikuti oleh sebanyak 2.800 peserta dengan lebih dari 1.500 stand makanan
yang mana juga selain itu para pengunjung juga bisa menikmati diskon yang besar-besaran dan juga barang-barang yang di diskon murah. Anda bisa mendapatkan harga yang cukup jauh tentunya di event Jakarta Fair kali ini. Dan untuk sore sampai dengan malam hari nanti, di mana pengunjung juga nanti pada malam hari, tepatnya Nova dan juga pemirsa, ini para pengunjung juga bisa menikmati atau disuguhkan oleh penampilan band ataupun penyanyi dari artis-artis terkenal tanah air. Dan pastinya ini untuk Anda, khususnya warga Jakarta yang bingung malam minggu ini mau kemana, begitu Anda bisa datang untuk mengunjungi atau menghadiri event Jakarta Fair yang dibuka pada tanggal 11 Juni sampai nanti tanggal 12 Juli mendatang.